Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masdar dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya ingin menjelaskan pemahaman saya mengenai gugatan perceraian Islam. Sebelumnya, gugatan perceraian dibagi atas dua hal, yaitu gugatan perceraian Islam dan gugatan perceraian non-Islam. Gugatan perceraian Islam sendiri dilaksanakan di pengadilan agama, sedangkan gugatan perceraian non-Islam itu di pengadilan negeri. Dan begitu pula dasar hukumnya pun berbeda. Kalau perceraian non-Islam menggunakan KUH Perdata. Sedangkan dasar hukum yang diambil untuk gugatan perceraian Islam adalah dari kompilasi hukum Islam yang berdasarkan kepada hukum Islam sendiri dan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama ajaran dan praktik dalam Islam. Hukum ini mengatur aspek kehidupan umat Islam termasuk ibadah, muamalah, keluarga, waris, dan hukum pidana. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan khususnya dalam masalah pernikahan, perceraian, waris, dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan pribadi umat Islam, dan diatur lebih lanjut dalam konspirasi hukum Islam yang menjadi acuan bagi pengadilan agama. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai hak yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak bila dianggap perlu. Ada beberapa jenis perceraian dalam Islam seperti talak yang diucapkan oleh suami, hulu yang artinya istri meminta cerai dengan kompensasi, dan tafrik, pengadilan memutuskan perceraian karena alasan tertentu. Dasar hukum perceraian dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran seperti surah Al-Baqarah ayat 229-230 yang mengatur ketentuan dan syarat-syarat perceraian. Gugatan perceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia diajukan ke pengadilan agama. Proses ini diatur dalam kompilasi hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri dengan alasan yang jelas dan bisa dibuktikan seperti tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, atau penelantaran. Pengadilan agama akan memeriksa dan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Islam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.